Halo semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini. Apa kabar kalian semua teman-teman? Semoga dalam kondisi yang sehat. Di video kali ini saya mau bahas saham Emyor alias Mayora, salah satu saham consumer goods yang sudah cukup tertekan nih, terkoreksi cukup dalam. Nah, bagaimana kinerja laporannya dan prospeknya ke depan akan kita bahas di video ini. Sebelum kalian lanjut, kalian subscribe dulu dan tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Semoga kita bisa terus memberikan informasi seputar investasi dan trading buat teman-teman semuanya. Langsung aja kita mulai yuk. Langsung aja teman-teman kita pindah ke layar monitor. Saya sudah siapkan slide untuk sharing kita di review dan analisa saham MYOR atau Mayora kali ini. Oke, ini adalah produk-produknya Mayora ya. Hopefully teman-teman familiar dan harusnya sih familiar ya dengan produk-produk yang ada di gambar ini, kayak misalkan Mary Roma, Malkis, Beng Beng, Coki Coki ya, Kopiko, Torabika, apalagi ya, Energen ya, Permenkis, Tamarin. Jadi memang produknya produk-produk yang menurut saya familiar karena banyak sekali kita jumpai di supermarket, minimarket maupun warung-warung terdekat gitu ya. Kita langsung mulai ke sekilas perusahaan. Jadi Mayora ini apa gitu sih? Buat teman-teman yang sudah kenal ya oke, tapi buat teman-teman yang belum kenal Mayora, kita coba sedikit bahas. Jadi Mayora ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman olahan gitu ya. Dan Mayora ini punya 6 divisi, 6 unit gitu di dalam proses produksinya. Yang pertama adalah biskuit. Di biskuit itu mereka punya produknya itu salah satunya adalah Mary Roma nih teman-teman ya. Mary Roma ini yang paling familiar. Kalau Royal, kemudian apa namanya nih, Malkis juga terkenal. Kalau yang Danisa, Royal ini spesialis ini ya, biskuit lebaran kayaknya ya. Lalu yang kedua ada divisi kembang gula. Ini Permenkis, kemudian Kopiko ini juga yang paling terkenal ya, Kopiko gantinya kopi gitu ya, apa namanya, musik tagline-nya gitu ya. Dan ketiga ada wafer ini yang paling favorit adalah Astor. Kalian nggak sih ini di belakang saya punya Astor ya, ini karena di bulan Ramadan banyak supermarket yang menawarkan Astor jadi apa namanya, masuk ke dalam layer paling depan. Jadi ketika masuk buka pintu tuh isinya udah snack, biskuit dan lain-lain. Ini menurut saya Astor itu salah satu winning produknya Mayora gitu ya. Kemudian ada coklat itu ada Coki-Coki, ini saya kembalikan dulu ke tempatnya. Alright. Kemudian kopi, di kopi itu ada kopi saset gitu ya, termasuk di dalamnya juga ada kopi-kopi kekinian kayak kopi gula aren, creamy latte gitu. Jadi mereka menyasar bukan hanya kopi hitam gitu. Jadi banyak variannya. Kemudian yang keenam adalah makanan kesehatan, yaitu sereal gitu ya. Buat teman-teman waktu ngekos supaya simpel dan murah, itu sarapannya hampir tiap hari Energen lah pokoknya. Kayak beli 2 kotak untuk 2 minggu gitu ya. Ketika ngampus ya udah minumnya Energen, satu cepet bangun biar nggak kesiangan, biar di kelas nggak lapar, saya minumnya Energen gitu. Jadi ini adalah produk-produknya Mayora, dan produk-produknya Mayora ini sudah banyak kita bisa temukan di market dan mungkin juga kita salah satu dari konsumennya langsung. Oke, itu sekilas perusahaan dari Mayora. Nah, kita akan mulai masuk ke kinerja perusahaan ya. Kinerja perusahaannya Mayora di tahun 2021 ini bagus teman-teman, di mana perusahaan mendapatkan kenaikan pendapatan year on year-nya sebesar 14%, 2 digit. Dan kalau kita lihat dari tahun 2009 ya, kenaikan daripada pendapatan Mayora itu cukup stabil ya. Jadi Mayora ini konsisten bertumbuh dari sisi pendapatan. Pendapatannya Mayora di tahun 2021 itu mencapai 27,9 triliun, hampir 28 triliun, dikit lagi lah ya, 28 triliun gitu. Dan dari 5 tahun terakhir pun masih cukup stabil gitu ya. Di tahun 2020 ada pandemi, ya nggak terlalu berefek ya, dan mereka masih bisa lanjut naik di tahun 2021.
Selanjutnya adalah penjualan. Oke, penjualannya Mayora itu dibagi menjadi dua, yaitu lokal dan ekspor gitu ya. Nah, lokalnya itu mengalami kenaikan, kemudian ekspornya juga mengalami kenaikan. Jadi di tahun 2021 Mayora itu sukses bertumbuh baik di pasar lokal, domestik, ataupun pasar ekspor gitu ya. Loh, emangnya Mayora ekspor ya? Iya, karena mereka bekerja sama dengan Mayora-Mayora di negara lain. Contoh Mayora Vietnam. Jadi anak-anak perusahaan gitu ya. Ada di Mayora, ada di Vietnam, ada di Thailand, ada di India gitu ya. Kalian bisa lihat ini ya. Mayora Food Shanghai itu berarti di China, Vietnam, kemudian Malaysia, India, Hong Kong, Filipina juga mestinya ada. Jadi di Asia Tenggara khususnya Mayora tuh banyak ekspansi ke daerah tersebut. Lanjut, nah ini ya. Dengan kenaikan pendapatan sebesar 14%, faktanya laba daripada Mayora itu terjun bebas lah. Terjun bebas dari 2 triliun, 2,1 triliun mungkin ya di tahun 2,1 triliun di tahun 2020 terjun bebas menjadi 1,2 triliun atau turun minus 42% gitu ya. Jadi kenaikan pendapatan Mayora, kenaikan penjualannya ternyata tidak mampu menaikkan laba dari perusahaan. Kenapa hal itu terjadi, teman-teman? Kalau kita lihat beban pokok penjualannya, maka kita bisa melihat bahwa ongkos produksi untuk membuat produk-produk Mayora itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan di tahun 2021 gitu ya. Jadi secara kalkulasi beban pokoknya itu sudah naik 25% gitu. Nah, kalau perusahaan itu beban pokoknya naik, idealnya memang perusahaan harus menaikkan harga jualnya di masyarakat supaya nutup gitu ya. Mungkin ini salah satu strategi yang belum dilakukan, karena saya melihatnya sebagai consumer akhir. Kayaknya harga Astor, harga Mary Roma itu segitu-segitu aja gitu ya. Mungkin kalaupun naik 25%, kita tuh kayak nggak terlalu notice gitu ya. Nah, cuma itu kembali lagi ke strategi perusahaan, karena saya ngelihat sebagai consumer, harga-harganya produk Mayora tuh masih segitu-segitu aja. Mungkin naiknya dikit, jadi saya nggak terlalu sadar. Nah, kita bisa ngelihat ya, bahan baku dan pembungkus itu naiknya gede banget, teman-teman. Dari 12,5 triliun menjadi 16,5 triliun, naik 4 triliun dari bahan baku utama dan bungkusnya gitu ya. Selebihnya memang kenaikannya nggak terlalu banyak, memang dari bahan bakunya nih, yang membuat beban pokok akhirnya bengkak gitu ya, mencapai 21 triliun beban pokok penjualannya. Di tahun sebelumnya itu 17,1 triliun, jadi naik 4 triliun. Sekarang kita ke rasio-rasio ya. Yang pertama adalah ekuitas. Karena labanya juga anjlok, terjun payung gitu ya, terjun bebas ya, otomatis ekuitasnya di tahun 2021 ini nggak terlalu bagus ya. Nggak terlalu bagus itu kita ngomong standarnya Mayora. Kenapa saya bilang nggak terlalu bagus? Karena di tahun 2020 mereka capai 18%, di tahun 2019 20%, di tahun 2017 22%. Jadi Mayora itu 15% ke atas dalam 5 tahun terakhir. Bahkan dalam 7 tahun terakhir, baru di tahun ini ROE-nya hanya 10,6%. Jadi terjadi penurunan yang cukup signifikan. Cuman dengan kenaikan harga bahan baku yang di luar kendali daripada Mayora gitu ya, berhasil mengembalikan atau berhasil mencapai ROE 10,6 itu sudah cukup bagus, teman-teman ya. Karena ya saya lebih suka ROE di sekitar 13-15%, tapi kalau 10,6% dengan situasi yang sedang cukup sulit bagi Mayora, it's good, fine buat saya gitu ya. Jadi oke lah ya. Lanjut, teman-teman, adalah liabilitas, di mana liabilitasnya Mayora hutangnya gitu, itu di tahun 2021 mencapai 8,5 triliun, tetapi
Hutang jangka pendeknya yang lebih besar yaitu 5,5 T. Hutang yang jangka panjang ini yang perlu diperhatikan karena hutang jangka panjang itu hutang yang berbunga gitu ya. Kalau kita ngelihat hutang berbunganya itu justru semakin turun ya dari 5 triliun, 5 triliun dan sekarang tinggal 3 triliun. Harapannya hutang jangka panjangnya semakin menurun lagi gitu ya di tahun-tahun yang akan datang sehingga tidak terbebani dengan beban bunga gitu. Sedangkan hutang jangka pendek ini ya jangka pendek ya, jadi lebih terkait dengan produksi. Tinggal masalah tempo berapa lama pembayarannya. Secara perhitungan debt to equity ratio-nya 0,45 kali, jadi masih tergolong perusahaan yang sangat sehat secara rasio hutang. Itu untuk masalah hutang, lalu lanjut ke aset. Asetnya itu secara return on asset mendapatkan 5,96% di tahun 2021, terjun ya karena memang labanya juga anjlok, jadi nggak heran ROI-nya pun anjlok karena sebelumnya mereka bisa konsisten di 10%-an ya dari tahun 2017 sampai 2020, cukup konsisten sebetulnya di tahun-tahun sebelumnya. Nah, total asetnya berapa sih? Total asetnya itu Mayora ini cukup stabil ya, dia naik pelan-pelan sampai sekarang di kisaran 20 triliun dan secara kas dan neraca kas banyak ya kadang komponennya kan ada aset itu kan ada ekuitas, ada liabilitas dan di dalamnya itu ada juga piutang dan lain-lain. Yang saya tulis di sini adalah kas dan neraca setara kas ya. Itu 3 triliun. Jadi dari hampir 20 triliun asetnya Mayora, 3 triliunnya itu adalah kas dan setara kas. Itu yang saya mention di total aset ini. Nah, sekarang kita masuk ke valuasi, kemudian harganya seperti apa sekarang, dividennya itu seperti apa, dan profitability. Kita masuk dari per share-nya dulu ya. Jadi earning per share-nya Mayora itu sekarang Rp53 dengan harga sahamnya 1.600-an gitu ya. Itu menyebabkan PER-nya jadi tinggi. Sekarang PER-nya adalah 30 kali teman-teman ya. Jadi biasanya kalau investor tuh nyari yang PER-nya 10-15 kali. Tapi nanti kita coba bandingkan ya dengan PER industri, dengan PER kompetitornya kira-kira tuh di sebelah mana sih Mayora ini gitu kan. Lalu untuk PBV-nya sekarang 3,26 kali. Nanti juga kita bandingkan apakah kompetitor PBV-nya lebih rendah atau lebih murah gitu ya. Nah, yang selanjutnya terkait dengan profitability. Jadi ini yang agak sulit gitu ya. Mayora itu operating profit marginnya cukup kecil teman-teman ya, 4,12%. Jadi how to make money, dia harus ngejual barang lebih banyak gitu ya. Jadi konsepnya kalau kamu ngejual barang harga yang mahal tapi lakunya nggak terlalu banyak, bisa seperti itu. Atau kamu untungnya nggak usah terlalu banyak lah, tapi kamu bisa jual produk itu ke banyak sekali orang. Nah, itu adalah bisnisnya Mayora. Jadi dia secara keuntungan margin tuh kecil, tapi dia terus berusaha supaya produknya itu dikonsumsi oleh banyak orang gitu. Jadi operating profit marginnya tergolong ya kecil gitu ya, 4%-an. Dividennya cukup rajin ya, dia bagi 3,21% dividennya, namun payout rasionya hanya 56%. Nah, sebenarnya saya sendiri lebih senang perusahaan yang tidak besar payout-nya gitu ya. Dalam artian gini teman-teman, karena kalau payout-nya itu besar, semuanya dibagikan ke investor gitu ya. Investor happy, oke, investor happy. Tapi kita coba pikirin jangka panjang lagi, ya apa iya sih perusahaan ini nggak butuh duit untuk berkembang gitu ya di masa yang akan datang. Kalau mereka simpan keuntungannya jadiin saldo laba kan juga bisa. Misalkan ya kayak gini ya, 56% buat saya oke gitu ya. Setengahnya dibagi buat investor, setengahnya lagi mereka simpan untuk saldo laba. Next. Nah, apakah saham Emyor ini sudah murah? Saya coba gunakan PE standar deviasi, price to earning ratio standar deviasinya dia. Buat teman-teman yang belum tahu cara bacanya, yang lebih gampang gitu ya, ini kan statistik gitu ya. Kalau di atas, kalau min PE itu artinya dia fair value ya, min ini ya, min. Kalau di bawah dari min atau minus 1, minus 2, minus 1 itu berarti dia under value, minus 2 berarti strong under value. Gampangnya seperti itu. Demikian juga kalau dia plus ya, kalau dia plus 1 berarti over value, kalau plus 2
berarti sangat overvalue gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat dari sini ya, min ya rata-rata gitu ya, harga wajarnya Mayora Emyor tuh di mana sih? Di sini. Di harga 2.300 teman-teman ya, 2.300. Ini adalah harga wajarnya Mayora kalau kita menggunakan PE standar deviasi ini. Nah, sekarang Mayora di harga 1.620. Jadi kalau berdasarkan deviasi ini, jelas Mayora sudah murah gitu ya, sudah murah. Apakah masih bisa lebih murah lagi? Ya tentu bisa. Di saham kita nggak bisa menilai apakah masih akan turun atau akan naik dengan segera. Tapi kita bisa melihat ketika Mayora menyentuh harga minus 2 PE standar deviasi atau di sekitar sini, yang kisaran 1.400 terjadi demand dan pembalikan arah sampai dia mencapai kisaran harga 1.700. Jadi buat posisi sekarang teman-teman bisa karena sekarang sudah harganya sudah under value gitu ya, teman-teman juga boleh kalau mau cicil harga sekarang. Tapi nanti saya akan punya selera sendiri, kira-kira saya tuh lebih tertarik Mayora itu di harga berapa. Nanti kita akan bahas di slide belakang deh. Lanjut. Nah, dengan kompetitor seperti apa nih sekarang si Mayora? Pertama adalah per industri, lalu ada per sektor gitu ya. Mayora pernya 30, sementara di industrinya 16, di sektornya 16, di industrinya 11. Jadi mahal, bukan mahal, tinggi ya, pernya tinggi. Kita bandingin dengan Unilever, Mayora masih lebih tinggi. NDF 7 kali, ECBP 13 kali. Jadi pernya si Mayora ini memang tinggi teman-teman ya dibandingkan dengan kompetitornya. Itu kalau untuk per, lalu kita coba bandingin PBV-nya. Nah, kalau PBV ECBP 2, kemudian NDF 1, lalu Mayora 3,26. Jadi memang dibandingkan dengan kompetitornya, si Mayora ini juga PBV-nya lebih mahal. Dibandingkan dengan sektornya gimana? Rata-rata 2,3, 2,7. Jadi memang valuasi Mayora sekarang itu premium gitu teman-teman ya, lebih mahal daripada kompetitornya. Lalu profitability ya, tadi kita sudah cek ya, Mayora itu profit marginnya itu 4,12%, dan ternyata ini memang yang paling kecil dibandingkan dengan industrinya. Kayak Unilever itu 19%, NDF 17%, bahkan ECBP gitu, Indomie itu masih bisa dapat 19,99%. Jadi saya rasa menarik ya, gimana strategi dari perusahaan supaya Mayora ini ke depan gitu ya, profit marginnya bisa lebih tinggi lagi ya, paling nggak dicapai 10% lah. Tapi kalau kita ngelihat memang cukup jauh ya, naik dari 4 ke 10, jadi lebih tinggi lagi lah, karena menurut saya 4% itu operating profitnya terlalu kecil gitu ya buat Mayora. Tapi lihat sih lah bagaimana perusahaan menyikapi hal ini. Mengenai good corporate governance, intinya kita mau menilai perusahaan ini dikelola dengan baik nggak sih ya gitu ya. Dan kalau saya pelajari apa yang mereka tulis di website, saya melihat perusahaan ini punya policy, punya standar yang bagus banget. Kemudian sayangnya saya nggak nemu struktur organisasinya, komisarisnya siapa-siapa saja. Websitenya lagi ngehang kayaknya ya, jadi saya klik linknya nggak bisa muncul. Jadi saya coba bandingin dengan shareholder-nya saja teman-teman. Shareholder. Jadi shareholder-nya Mayora itu ya teman-teman, saat ini terbesarnya adalah Unita Branindo, dan ini adalah perusahaan induk dari perusahaan investasinya Mayora gitu ya. Dan dia pegang 32%, lalu ada founder yaitu Pak Yogi Hendra Atmaja itu punya 25%. Jadi kalau kita gabungin, sebenarnya dari ketiga ini ya, itu tiga-tiganya adalah founder holders gitu ya, founder holders. Mereka masih punya saham ini 80%-an lebih, 85% katakanlah ya, memegang saham Mayora. Artinya apa teman-teman? Artinya foundernya perusahaan ini, owner perusahaan ini tuh masih memiliki kendali yang kuat, dan dia ingin terus mengembangkan Mayora. Sesimpel itu sih saya melihat. Kalau perusahaan ownernya saja sudah jual-jualin sahamnya gitu ya, sampai ke pemilikan publik 0%, ya siapa yang mau ngurus perusahaan ini gitu ya, siapa yang mau mengambil keputusan dari perusahaan ini. Dan kalau kita lihat Mayora
fine-fine aja ya. Shareholder-nya masih dipegang oleh orang-orangnya sendiri, dan menurut saya ini salah satu sign yang cukup bagus bahwa secara fundamental di sisi kepemilikan masih solid gitu ya untuk mempertahankan shareholder milik mereka sendiri gitu. Jadi secara good corporate governance saya melihat ya perusahaan ini dikelola dengan bagus gitu. Nah, prospek ke depan gimana nih Bang Mayora Bang? Apakah layak nih untuk diinvestasikan gitu ya? Ini kerangka kerja yang saya coba buat gitu ya, 4P di lingkaran ini. P yang pertama adalah produk. Apa itu? Maksudnya adalah gini, Mayora ini produknya masih bisa terus bersaing nggak sih? Masih bisa berkembang nggak produknya? Dan kalau kita melihat dari bagaimana inovasi yang dikerjakan, bagaimana produk itu menjadi market leader ya di jenisnya, itu menandakan produk ini kuat gitu ya, sustain. Dan kalau produknya sudah dari tahun berapa ya, tahun 80-an sustain, kita bisa optimis perusahaan ini masih bisa berkembang di masa yang akan datang. P yang kedua adalah performa di masa lalu. Kita nggak bisa melihat mentah-mentah di masa lalu perusahaan ini bagus terus, maka di masa depan bagus terus. Belum tentu seperti itu. Kita tadi bisa melihat ya, di masa lalu labanya terus naik, tahun 2021 terjun bebas. Tetapi ya, kita bisa punya sedikit gambaran bahwa di masa lalu perusahaan ini performanya itu bagus, ya, performanya itu bagus, artinya dia konsisten, bukan cuma sekali dua kali, tapi konsisten sampai dari tahun 2009 tadi ya, sampai 2020 kurang lebih 11 tahun, sukses menumbuhkan pendapatan, sukses membuat asetnya terus bertambah besar. Jadi itu sebuah gambaran untuk kita mempercayai bahwa orang-orang yang sekarang mengerjakan, orang-orang yang sekarang menjadi top manajemen, menjadi yang memberikan arahan untuk Mayora ke depan, itu mampu untuk mengerjakan dan mengeksekusi rencana-rencana yang dikembangkan oleh perusahaan. Itu berkaitan dengan P yang ketiga, yaitu pengelolaan. Jadi pengelolaan perusahaan ini bagus, sehingga rencana-rencana yang mereka buat gitu ya, itu berhasil terlaksana, dan di akhir ujung ceritanya perusahaan ini tuh punya laba yang naik terus gitu ya dari tahun ke tahun. Dan terakhir, potensi. Apakah perusahaan ini ke depan bisa menaikkan laba lagi nih? Atau bisa nggak perusahaan ini berbalik arah, turn around gitu ya, yang tahun ini tertekan, di tahun 2021 labanya terjun bebas, bisa nggak di tahun depan labanya naik tinggi gitu ya? Dan itu akan saya sambung ke slide berikutnya mengenai kendala Mayora. Kendala Mayora saat ini itu adalah bahan baku ya, bahan baku. Bahan baku saya coba cek di sini ya. Ini bahan baku dari Astor ya. Bahan baku dari Astor itu banyak banget teman-teman, tapi dia mention soal minyak sawit, kemudian tepung tapioka, susu, nggak kelihatan jelas apakah ada gandum di sini. Pada intinya banyak komoditas harganya sedang naik saat ini gitu ya. CPO naik terus, itu artinya not good buat saham Mayora. Kenapa? Karena bahan bakunya jadi naik terus kan ya. CPO-nya naik, kemudian harga gula naik meskipun ini kayaknya jelang Ramadan. Harga gandum naik. Harga gandum itu karena Rusia dan Ukraina perang. Gandumnya penghasil utamanya adalah, salah satunya adalah Ukraina. So, bahan-bahan baku yang dibutuhin Mayora harganya pada naik. Sementara harga jual Mayora di pasar kelihatannya naiknya nggak terlalu signifikan. Jadi itu menjadi kendala Mayora untuk saat ini gitu ya. Terakhir kita masuk ke kesimpulan. Jadi dari hasil analisa saya, Mayora saat ini dalam kondisi yang sulit karena tekanan kenaikan bahan baku ya. Namun tidak ada perubahan secara fundamental. Perubahan secara fundamental itu maksudnya gimana sih? Maksudnya perusahaan ganti strategi, perusahaan ganti jenis produk, perusahaannya menjual sahamnya ke publik terlalu banyak gitu. Apalagi ya, pokoknya perubahan-perubahan yang mempengaruhi kondisi perusahaan secara fundamental itu tidak ada perubahan ya. Jadi fine-fine aja sebenarnya kondisi Mayora, karena faktor kenaikan bahan baku itu faktor eksternal yang memang sulit untuk
kita cegah karena terkait dengan perang, siklus, dan lain-lain. Namun meskipun demikian, Mayora itu masih mampu meraih laba gitu. Labanya sih turun, terjun bebas iya, tapi labanya masih 1 triliun bos ya, masih besar gitu ya. 1 triliun 50, katakanlah 50%-nya dibagi menjadi dividen, 50%-nya lagi ditahan. Masih ada 500 miliar masuk saldo laba gitu ya, untuk keperluan ekspansi di masa yang akan datang. Jadi it's fine, good ya, meskipun terjadi penurunan karena memang tidak ada masalah fundamental. Jadi kalau nanti harga komoditas dan bahan bakunya itu mulai normal ya, komoditas saya warnain dulu di sini. Komoditas dan harga bahan baku mulai normal, bisa menjadi sebuah sentimen yang positif. Kita bisa berekspektasi penjualannya makin naik, harga bahan bakunya kembali turun. So, kalau seperti itu skenarionya, maka pendapatannya naik, labanya naik, EPS-nya naik, PER-nya menurun, dan harga sahamnya kita asumsikan atau kita harapkan bisa naik ke harga wajarnya tadi. Harga wajarnya berapa dan investasinya gimana? Saya tertarik untuk masuk di Mayora kalau diberi harga di bawah dari 1.400. 1.400 itu adalah PBV 2,8 kali gitu ya. PBV 2,8 kali, sekarang masih di 3,6 kali, jadi turun nggak terlalu banyak lagi ya. 2,8 kali itu mirip-mirip dengan PBV industrinya. Jadi menurut saya menarik kalau Mayora kembali turun ke sekitar angka-angka itu. Nah, kalau udah beli, jualnya di kapan? Ini investasi jangka panjang. Saya melihat Mayora ini sebagai investasi jangka panjang. Kenapa jangka panjang? Karena kita nggak bisa memprediksi kapan harga bahan baku dan komoditas itu akan kembali normal gitu ya. Itu yang nggak bisa kita prediksi. Jadi, oke lah, ini kita jadikan investasi jangka panjang aja gitu ya. Dengan harga wajarnya 2.300 atau 4,5 kali. Kalau kita dapat Mayora di 1.400 dan kita jual di 2.300, kita dapat untung kurang lebih 60%. Dan kalau target optimis gitu ya, target optimis di mana semuanya pulih, ekonomi masyarakat pulih, labanya Mayora pulih, target optimis saya adalah di 2.800 atau PBV 5,5 kali. Dan kalau itu terjadi, maka bigger ya, 2.800 itu kurang lebih 100%. Karena kita beli di 1.400, jual di 2.800. Gitu teman-teman, analisa kita kali ini semoga bermanfaat. Itu dia teman-teman hasil analisa kita dan review saham Emior alias Mayora, dan semoga hasil analisa ini bisa membantu teman-teman semua. Kita sudah lihat analisa laporan keuangannya, kita sudah coba membuat prospeknya seperti apa, kita bahas di sini. Jadi saya bisa menyimpulkan ini adalah satu saham yang secara fundamental masih bagus dan tidak ada perubahan terhadap fundamental perusahaan. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam mencari saham yang layak untuk diinvestasikan, membuka insight baru buat teman-teman semuanya, dan tetap lakukan analisa kalian sendiri sebelum memutuskan berinvestasi di pasar modal. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, kalian subscribe, lalu share, like, dan kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. Dan kalau teman-teman lagi ngincar saham nih, tertarik, lagi stalking kepoin saham tertentu dan minta dibahas, kita bisa coba diskusi bareng dan dijadikan ide buat next video. Gitu guys, sampai ketemu di next video. Semoga teman-teman yang sedang berpuasa tetap lancar sampai hari Lebaran. Sampai ketemu di next video. God bless you guys. Bye-bye.